Al-kalamu utawi iki kubab mertelaaken kalam. Wa malan barang. Wa malan barang ya ta'allaku kang kasusun. Ya ta'allaku kang kasusun apa kalam minhu saking ma. Wa malan barang ya ta'allaku kang kasusun opo kalam minhu saking ma. Di sini Ghazul Musannif fi hadzal bab, maksud dan tujuan daripada pengarang di dalam bab ini akan membahas tentang kalam. Kalam wama, dan juga akan membahas tentang sesuatu ya ta'allaku, di mana kalam tersusun minhu darinya. Jadi yang akan dibahas adalah kalam dan juga sesuatu yang menjadi bahan-bahan tersusunnya kalam. Di bahan-bahan yang menjadi bahan baku tersusunnya kalam. Apa sih bahan-bahan tersusun kalam teh? Wa huwa al-kalimus salas, yaitu kalimat yang tiga, kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Karena kalam itu tersusun daripada kalimat. Jadi ringkas nama yang akan dibahas teh bukan cuma kalam, tetapi juga akan membahas kalimat-kalimat yang menjadi bahan tersusunnya kalam. Nah, di sini di dalam syarahnya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Timbul pertanyaan, kenapa di sini pengarang mendahului dengan bacaan basmalah. Ada beberapa alasan sehingga beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alasan membaca basmalah yang pertama adalah iktidaan bil Qur'anil Aziz. Maka ditulis iktidaan bil Qur'anil Aziz atau iktidaan bil Kitabil Aziz. Apa artinya? Iktidaan karena mengikuti bil Qur'anil Aziz, kalau dengan Al-Qur'an yang agung, yang mulia. Sebabnya pengarang membaca bismillah karena beliau mengikuti kepada Al-Qur'an, karena semua Al-Qur'an itu semua karena Al-Qur'an diawali dengan bismillah. Bahkan dalam versi yang lain iktidaan bil Kitabil Aziz, karena mengikuti kepada kitab, karena semua kitab-kitab samawi itu memang diawali dengan bacaan bismillah. Yang nomor kedua adalah amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta'u wa fi riwayatin abtaru wa fi riwayatin ayyazamu. Naqisun wa qalilul barakah.
ay naqisun wa qalilul barokah. Artinya alasan kedua kelantaran ngamalkeun kana hadisna baginda alam yang berbunyi kullu amrin zi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta'u wa fi riwayatin bahwa abtaru wa fi riwayatin bahwa ajzamu. Kullu amrin zi balin, setiap perkara zi balin. Zi balin itu artinya ay sahibu halin yuhtammu bihi, setiap perkara yang dianggap penting zi balin itu, atau yang dianggap baik, atau yang dianggap penting menurut syara. Ay sahibu halin apa ditulis kata. Jadi maksud zi balin ay sahibu halin yuhtammu bihi syar'an. Sahibu halin yuhtammu bihi syar'an artinya yang memiliki keadaan yuhtammu bihi syar'an, yang dianggap ihtimam, yang dianggap penting menurut syara'. Mana contohnya perkara yang dianggap penting oleh syara' kata alifil kutubin nafi'ah, seperti menyusun atau mengarang kitab yang bermanfaat. Eta teh termasuk kategori zi balin. Apa yang disebut zi balin itu? Ay sahibu halin yuhtammu bihi syar'an, yang memiliki keadaan yang dianggap penting menurut syara'. Eta disebutna zi balin. Setiap perkara zi balin yang dianggap penting menurut syara'. Mana contohnya? Seperti mengarang, ya, mengaji, belajar, itu namanya zi balin. Nah, bila ada perkara zi balin yang dianggap penting atau yang baik, tetapi la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba perkara tadi tidak diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Awas kita juga jangan sampai tidak diawali, ya. Mau ngaji baca bismillah, mau makan baca bismillah, mau mutola'ah baca bismillah. Kalau tidak, nila yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim, kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka resikonya bahwa aqta'u wa fi riwayatin abdaru wa fi riwayatin ajzamu. Wal murad, yang dimaksud dengan kata-kata tadi aqta'u, ajzamu, dan apa lagi? Dan abtaru adalah wahwa naqisun wa qalilul barokah, sedikit. Naqisun itu kurang, wa qalilun dan sedikit, al barokah barokah. Nah, mata kaya lamun ngaji, lamun apapun juga yang dianggap baik, yang dianggap penting oleh syara', maka harus diawali dengan bacaan bismillah. Maka di sini juga pengarang tuh beliau mengawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ini luar biasa bacaan bismillah itu, terutama dalam makan, ya. Kadang-kadang kita heran, kenapa ya habis makan kita malah malas ngaji, kenapa ya habis makan kita malah ngantuk. Bisa jadi makan kita gak dimakan oleh kita, tapi makan kita dimakan oleh setan, ya. Begitu setan makan makanan kita, setan jadi kuat, jadi terus mempengaruhi kita untuk malas ngaji, mempengaruhi kita untuk apa? Malas belajar, mempengaruhi kita untuk tidur, ngantuk, dan lain sebagainya. Karena makanan yang kita makan diawali dan direbut oleh setan. Makanya kalau makan itu disunahkan membaca bismillah. Lupa baca bismillah tengah-tengah, baru ingat baca bismillah, walaupun di tengah-tengah. Lupa di tengah-tengah tidak baca bismillah, di awal apalagi setelah selesai makan, tetap disunahkan membaca bismillah. Itu dalam bab makan, ya. Beda dengan bab wudu. Dalam bab wudu lupa baca bismillah di awal, maka disunahkan di tengah-tengah. Kalau lupa di tengah-tengah, setelah selesai baru ingat, disunahkan membaca bismillah. Nah, kalau di dalam bab makan tetap disunahkan, ya. Kenapa? Karena saking bahayanya itu, ya. Jangan sampai makan tidak diawali dengan bismillah, nanti setan yang memakannya. Ada kisah, ya. Ada sebuah kisah, sebuah cerita, dua orang setan
ditugaskan sama pimpinannya gitu. Ayo kamu goda tuh manusia. Yang satu ya menggoda si A, ya seorang santri yang ahli ngaji. Yang satunya lagi menggoda si B, orang yang tidak pesantren dan tidak mengaji gitu ya. Ternyata ketika beberapa hari kemudian setan itu berkumpul bertemu dengan temannya itu. Ternyata setan yang menggoda si B itu badannya gemuk banget gitu. Gemuk, senang dan lah hebat lah gitu. Sementara setan yang menggoda santri, yang menggoda si A itu badannya kurus kering, seperti tidak semangat, tidak bertenaga. Lalu mereka terjadi dialog di antara mereka. Loh, kenapa badan kamu kok kurus banget? B, kenapa badan kamu kurus apa? A itu ya. A, kenapa badan kamu kurus banget? Kenapa kamu sepertinya tidak bertenaga sama sekali? Nah, kata si setan yang menggoda si B gitu ya, yang badannya gemuk. Nah, kata setan A, aduh, saya itu bagaimana tidak kurus? Mau minum, saya mau merebut minuman tadi, ternyata saya udah kedahuluan oleh si A. Dan saya tidak bisa ikut minum karena dia membaca Bismillah. Kemudian dia makan, saya mau merebut makanannya, tiba-tiba saya nggak bisa merebut makanannya. Kenapa? Karena makanannya sudah awal dengan Bismillah. Tidur, saya mau tidur, ternyata saya tidak bisa tidur bersama dia. Karena apa? Dia membaca Bismillah. Bahkan malam pengandaran juga saya nggak ikut bersenang-senang sama istrinya. Kenapa? Karena dia mengawali dengan bacaan Bismillah. Nah itu makanya badan saya kurus kering seperti ini. Nah kalau si B gimana? Setan yang menggoda si B kebalikannya, makan ikut makan ya. Bahkan yang makan bukan si B, bukan manusia, tetapi setannya itu ya. Jadi si B hanya memakan bekasnya itu. Nah, makanannya direbut sama setan, minumannya direbut sama setan. Bahkan ketika malam Jumat ya, dengan istrinya mau kikuk-kikuk, nah, itu hakikatnya bukan dengan istrinya, dengan saya itu. Itu istrinya sampai menjerit-jerit, padahal dengan saya, bukan dengan suaminya itu. Dasar manusia goblok katanya itu. Na'udzubillah itu, hati-hati. Makanya perempuan jangan mau gitu. Nanti kalau kamu udah menikah, jangan mau digauli oleh suami yang tidak membaca Bismillah. Hakikatnya bukan oleh suami kamu itu. Itu sama setan itu. Makanya jangan heran anaknya seperti setan itu. Kelakuannya seperti setan, disuruh ngaji susah banget. Itu anak setan itu, bukan anak manusia itu. Disuruh ngaji susah banget. Sekali ngaji sare wae setan. Lamun tadi goblok tuh udah tata nunggu itu anak setan. Udah disuci nanti 7 kali gitu. Bukan mamdujatun biturab itu macam. Bukan mamdujatun bitur, bukan disambung dengan dakau gitu, mamdujatun bil kapak wal martil gitu. Dakorgon gitu. Gitu ya, hati-hati gitu. Kamunya tuh yang jadi anak setannya harus mikir lah. Aja iya ya saya tuh turunan setan gitu. Jangan-jangan iya orang tua saya orangnya memang awam, makanya kamu istighfar cepetan. Lari cepetan dan dekatin para alim ulama, para guru-guru gitu ya. Jangan sampai kamu nanti kumpulkan dengan bapak kamu gitu, setan itu. Mau nggak gitu? Ya kalau nggak mau tanya, saya aktif nggak ngajinya? Tidak ya, itu berarti kamu anak setan itu. Hati gitu. Nah itu ya. Jadi agar tidak diganggu oleh setan, maka awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamuna lafzun mubidun kastaqim Mun wafi'un mahar nil kalim Wahidu kalimatun qawlu am Wakil matun ya kalamun qadiru'am Kalamuna utai kalam ayindana Kalamuna utai kalam munggu kita sedaya ay ma'asyir nahwiyin atau ma'asyir nuhan Kalamuna utai kalam munggu kita sedaya ay dan nuhan Iku lafzun lafaz ari kalam munggu
urang sadaya munggu kita semua adalah iku labdul lapad. Dina jurmiah geus dibahas lapad teh naon. As-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. As-sautu hartina suara atau ucapan al-mustamilu anu mencakup ala ba'dil hurufil hijaiyah dengan apa atas sebagian huruf hijaiyah. Artinya ucapan yang mencakup sebagian huruf. Ucapan anu mencakup sebagian huruf hijaiyah disebutna lafaz seperti zaidun. Zaidun teh tersusun tina zai, nomor kaduana ya, nomor katiluna dal. Ari zaya jeung dal teh eta teh huruf, berarti zaidun teh namana lafaz karena tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. Mana huruf hijaiyah teh? Abatasajah tazaharat namana huruf hijaiyah. Khalidun teh tersusun tina naon kha terus alif lam dal. Khalidun ari kha harfun min hurufil salah satu tina huruf hijaiyah. Alif harfun min hurufil lam harfun min hurufil hijaiyah mangrupakeun huruf tina huruf hijaiyah. Aidal harfun min hurufil berarti khalidun teh namina lafzun karena mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah tersusun tina salah sawiji tina dari salah satu huruf hijaiyah eta teh nu kitu ngaranna lafzun gitu teh. As-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, suara yang tersusun dari salah satu huruf hijaiyah. Nah gitu. Tapi nah setiap lafaz disebut kalam enggak ada sifat-sifatnya. Mana sifat-sifatnya? Ada kriteria tertentu. Mufidun kang awe faidah. Mufidun kang awe. Oh iya mah ucapanana teh ucapan yang berfaidah. Naon berfaidah teh eta nu kaharti lah gampang nama. Zaidun qaimun ari mang jae teh jalmi anu nangtung kaharti. Kaharti nerangkeun jae teh keur nangtung. Nah gitu. Cahyati utawi neng cahyati iku mutagawitun keur kaharti ya. Wago itu asparu aitaina teh geuning kone kaharti keur nerangkeun gitu. Coba lamun ge Zaidun sakit teh kaharti teh tinggal dah naon kitu padu Zaidun ku ai utawi ai tuh kira-kira orang ngerti enggak ulan utawi ulan kaharti. Coba ulan utawi ulan iku naimun keur sare kaharti arti mau tina urang mutus sare contoh gitu. Batak ketika kita mengatakan Zaidun itu belum kalam karena belum mufidun can kaharti manghidir. Hidir utang manghidir iku jamilun kasep. Tapi ulah wakapredek da kasep teh lain. Kasep jangan kasep lawan al-gelis gitu. Makanya mangga disebut gelis teh gitu. Hidir utang manghidir iku qaidun wong kang lungguh. Kepaham enggak? Paham terangkan bahwa orang yang bernama Khidir sedang duduk. Nah gitu. Coba kalau kita ngomongnya pada Khidir aja, kepaham tidak? Enggak kepaham. Tapi kalau ditambahi dengan kata-kata qaidun maka menjadi maka mungkin dina istilah nahwu qaidun teh disebutna nah maka disebut khobar karena memang juz anu fungsina pikeun nyampur nakeun ari juz anu fungsina nyampurnakeun disebutna wal khabarul juzul mutimul faidah Allahu wal ayati syahidah wal khabarul juzul mutimul faidah
Allahu wal ayati syahida. Eta nu kitu juz anu fungsina pikeun nyampurnakeun disebutna alhamdu. Adapun puji paham belum? Belum. Emang kumaha kitu lamun puji can kahari tambahan. Lillahi milik Allah. Jadi maksudnya pujian itu milik Allah. Sekarang sudah jelas belum? Kapaham tidak sekarang? Mana yang menjadi penyempurnanya? Lillahi ta'ala lillahi disebutna khobar, begitu disebutna alhamdulillah disebutna mubtada. Gampang nentukan mubtada mah sakur kalimat isim anu berada di permulaan. Mata disebutna mubtadaun kang teu gawe permulaan. Itu Jaidun qaimun mana isim anu aya pang di permulaan disebut nate mubtada. Keke isim ai isim naon babari dinentukeun isim nya. Teu kudu bingung-bingung kalimatun dalat ala mah panjang teuing matak seueul panjang-panjangnya. Pondok matak nyogok panjang daripada matak ungkap. Tak ai nu ngaranan isim mah gampang nama tiap kali apa kata benda atau kata sifat gitu. Eta ngaran kalimat kalimat isim disebut kata benda, kalimat fi'il disebut kata kerja, kalimat huruf disebut kata sambung. Seperti aku jalan-jalan ke Bandung. Ya, seperti aku jalan memberi sarung. Musim bosan kan Bandung jauh teh, teboga ongkosna ke Bandung. Nah itu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kalam? Lafzun mufidun. Naon lafaz teh? Ucapan anu tersusun dari sebagian huruf ay mufidun yang berfaidah kayak penjelasan di tengah-tengahnya. Memeh ke tengah geus dicapaan manten kurang ya apa. Begitu ke tengah terus teuing gitu. Mana contohna kastaqim kaya oleh maedahakeun lafaz istaqim. Kastaqim kaya oleh maedahakeun lafaz istaqim. Seperti maedahakeun lafaz istaqim. Istaqim. Lafaz istaqim ini berfaedah. Namun sebab kaharti istaqim apa istiqomalah engkau. Jadi nyuruh apa tuh? Nyuruh istiqomah. Jelas enggak? Jelas. Nyuruh istiqomah. Ini pengarang acan-acan ka orang kudu nyuruh istiqomah. Kumaha sih maksudna heuh kieu maksudna jang rek ngarti rek teu ngarti penting istiqomah ngaji sia gitu. Sebab memang dina ngaji alfiah ulah heran, aya nu gampang, aya nu susah. Eta alfiah. Kenapa maqasidun nahwi biha mahwiyah? Maksud tujuan isi ilmu nahwu ini aya kabeh dina alfiah. Matak palaban nu teuasna aya, palaban nu hipuna aya, nu kawas batu ngeblenterang aya gitu. Anu nu kawas baulu aya gitu tak gitu. Matak tong aneh. Terus kumaha? Ketika mendapatkan yang susah maupun yang mudah, tetap kamu harus istiqomah haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan ilabiril azmani. Cek musannif teh haitsuma tastaqim di mana-mana anjeun kuat istiqomahna. Ngaji susah teu susah dan niat bagi karena Allah, lain karena bisa. Urang mengaji teh karena Allah, pasti bisa kajeun. Dan tina hadis Nabi oge lain tolabul fahmi tapi tolabul ilmi gitu ya. Rek paham rek teu paham iso kang penting ngaji. Anu dateng perintahe Allah, perintahe utusane kadituna kakara sok boga tujuan apapun terserah kita. Naka akan kepintaran kita mah tujuan tambah. Tujuan pertama mah apa ngaji itu? Niat kaula ngilari ilmu anu datang perintahe Allah. Itu perintah Allah. Ya. Jadi awas ya ulah sampai ngaji teu paham diajak ngaji ke batur. Ngaji yuk. Bawa tengah-tengah hati liar kana hulu kusuk. Bencar otak urang. Ngaji mah paham teu paham cek musul awas istiqomah. Penting istiqomah. Aisuma tastaqim
bila mana anjeun daek istiqomahna, kuat istiqomahna, yuqaddir, maka Allah akan memastikan laka untukmu najahan kesuksesan. Pengen sukses? Nah, kalau pengen kuncinya istiqomah, ada istiqomah terus-terusan. Ya, ngajina terus aja sok males ya. Sebab jare qaidah la yaflahu man kasala. Moal bakal bagja man budak santri kasala anu keselan. Motor daek ngaji nu males la yaflahu man kasala. Tunuh ngajina daripada teu ngaji mending nunutan. Kan beda pahalana gitu nya. Tong hayang sarua kate. Batur ngajina melek, mana ngajina nunutan tong hayang sarua. Sarua menang pahala kan beda besi nak batur memenang dok hayam, mana mandong-nandong. Nah, untuk itu dok cak-cak gitu. Tak batur mandong-nandong alus, mana mandong-nandong goreng. Ya. Tapi yang lumayan sarua ndogna. Ya. Nah, di sini pesan daripada pengarang istiqomah. Istiqomah wis pokona sih. Kunci mah paham beli paham kang tadi istiqomah ngaji. Wasmun wa fi'lun sumaharfunil kalim. Ulangi maning. Jadi apa yang dimaksud dengan kalam? Kalam adalah lafdzun mufid. Dua syaratnya. Bisa disebut kalam syaratnya ada dua. Pertama harus lafaz. Apa lafaz itu? Ucapan yang ucapan yang tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. Ya, ucapan yang tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. Kitabun lafaz bukan? Karena tersusun daripada kaf, ta, alif, ba. Ari kaf harfun min hurufil, salah satu tina huruf hija. Ta juga dinamakan harfun min hurufil hija. Iya, paham. Nah, syarat yang kedua apa? Mufid, ada yang bisa berfaedah, yang dapat dimengerti dengan sempurna. Gitu kayak jadi dua syaratnya. Wasmun lan iku kalimat isim wa fi'lun lan kalimat fi'il sumaharpun maka kari-kari kalimat huruf. Sumaharpun wauna cenah sumana bimana wau sumaharpun lan kalimat huruf. Al kalim utawi kalim. Tak aya deui tadi mah istilahna naon? Kalam. Sekarang ada istilah lain apa? Apa sih yang dimaksud dengan kalim? Ada kalimat isim fi'il huruf disebut jadi kalimat sesuatu yang tersusun dari 3 kalimat, baik isim fi'il huruf atau isim muf'ul atau fi'il pun penting mah tersusun dari 3 kalimat. Ma tarakaba min salasi kalimatin. Sesuatu yang tersusun dari 3 kalimat. Teka hati yang penting mah tersusun dari 3 kali. Begitu ngaranna kalim. Jadi kalim arek bisa mufidu, ondek tidak mufidu juga. Nu penting mah tersusun dari 3. Nah, 2 dah al kalam dan kalim minasyarah ayat ma taroka mangga macam ma turuk kiba mangga ya. Ma taroka kapan nggih? Ya, kudu diajar terbang rutret. Saksep panon atanya. Leungeunna saksep panon rutret. Ya, udah salah nyebut. Panon sakset, sakset makan aman celeng bareng. Panon rutret, lengan sakset gitu. Sakset ya. Apa yang dimaksud dengan kalim? Maturukiba min salasi kalimatin fa'aksaro. Kamu dina jurmiah mana karangan susunan urang ini jurmiah bagus ya. Falcon ya jawabannya. Naon artina ma kali sesuatu yang tersun min salasi kali matin fa aksara anu tersun tina 3 kalimat atau lebih walam yahsun sukutu alaih dan belum dianggap bagus bila diam. Sekarang belum kaharti gitu. Seperti mana contohnya? In qom zaidun in qom malam mengadeg sapa zaidun mas zaid. Kalau mas zaid berdiri tersun dari berapa kalimat itu? In qoma zaidun tilunya maka dinamakan walaupun belum dapat dipaham ya gitu. Wahiduhu kalimatun wal qawlu wa kilmatun kalamun qadu'am. Wahiduhu kalimatun wal qawlu wa
Wahiduhu utawi mufrad kalim iku kalimatun kalimat. Satuan daripada kalim disebutna kalimat. Orang contoh ada kalim, mana contoh kalim? In qama Zaidun, eta disebutna kalau satuan-satuanna in wungkul, koma wungkul, Zaidun wungkul disebutna gitu ya. Jadi lamun satuan hiji-hiji satuan teh lamun hiji-hiji nama disebutna kalimat dihijikeun in koma Zaidun. Ayo jawab. Kalimat koma Zaidun in kom Zaid. Ayo yang refleks in kom Zaid kalim in koma Zaidun in kom Zaid kalim gini in kom Zaid kalim in koma Zaidun qad qamatis shalah. Ayo kalim karena qad 1,2 as-shalah qad qamat as-shalah gitu. Paham ya? Jadi wahidu hijian nama disebutnya kalimat. Wahidu kalimatun ayat tilu geus aya 3 istilah. Pertama kalam, yang nomor kedua kalim, nomor ketiga kita sudah dikenalkan dengan 3 istilah. Aya hiji deui tah. Mana wal qaulu lan utai qaul iku amma sumrambah opo qaul iku amma umum opo qaul aya deui qaul cenah. Ari kaul mah kumaha pokona mah umum we kaul mah arek hiji arek berbilang arek kaharti arek teka arti disebutna kaul. Jadi kaul mah sakur-sakur ucapan padumangan pangmodarnya. Qad eta disebut kalimat, bisa disebut kaul bisa. Zaidun qaimun disebut kalam, bisa disebut kaul bisa. Ada kaul mah umum titik. Berarti ada berapa istilah nih? 4. Pertama, ayo bareng-bareng. Kalam adalah lafzun mufidun, lafaz yang berfaedah seperti lafaz istaqim. 2 hiji tah. Nomor 2 kalim, lafaz yang tersusun dari 3 kalimat baik kepaham atau tidak, gitu namanya kalim gitu. Satuan-satuan daripada kalim disebutnya kalimat. Ai kaul mah bersifat sakur kalam disebut kaul, sakur kalim disebut. Ayo jawab. Sakur kalam disebut, sakur kalim disebut, kalimat ge disebut. Berarti kaul teh umum. Paham ya? Ayo barang sakur kalam disebut, sakur kalim disebut, sakur kalimat disebut. Berarti kaul teh baik kaul teh susu, kaul teh umum. Nah ada lagi wakil matun biha kalamun qadiyu amr. Wakil matun lan utai kalimat, wakil matun lan utai kalimat iku kalamun utai kalam, iku kalamun utawi kalam, iku qadiyu ammu. Terkadang dan sejauh kalam biha kelawan kalimat, biha kelawan kalimat. Sok terjemahkan wakil matun ari kalimat, kalamun ari kalam, qadiyu ammu terkadang disejah eta kalam teh biha kelawan kali. Maksudna mah aya kalam tapi disebutna kali. Konsep tadi kalimat mah lapan mufrad, betul tidak? Tapi ada kalam, artinya kuruna disebut kalam tapi malah disebut kali. Nah, kayak kaasuna karena istilah mimbabil majaz mursal katanya. Termasuk karena kategori istilah majaz. Itu mana contohnya seperti la ilaha illallah. La ilaha illallah itu jelas ada lafzun mungkin lafaz yang sudah berfaedah. Kudu nama disebut kalam thayyibah kudu namanya. Tapi disebutkan nama di mah kalimat thayyibah, padahal kalimat mah kudu berbentuk mufrad. Padahal di lafaz la ilaha illallah itu mufrad atau tersusun itu. Tersusun. Kudu nama bukan kalimat, kudu nama kalam. Tapi disebutna
kalimat baca gitu. Kadang-kadang ayat kalam disebutnya kalimat, jadi tong heran ya, nuku disebut kalam tapi malah disebutnya kalimat. Lafaz la ilaha illallah teh lamun dina istilah balaghah disebut majaz mursal mim bab itlaqil juz wa iradatil kulli. Tulis etik-etik. Arana majaz mursal mim bab itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Majaz mursal asup kana grup mim bab itlaqil kulli disebut-sebut mim bab itlaqil juz'i disebut-sebut juz padahal dimaksudna adalah keseluruhan gitu istilahnya. Mim babi itlaqil juz'i wa iradatil, yang disebut-sebut juz padahal mah keseluruhan. Dan itu praktek atau istilah majaz itu banyak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalkan begini, Bang Dania berbelanja, Kang Dine tolong ya belikan 3 ekor ayam. Cing dibelina ekor nawukul gitu. Turun dia ngomong-ngomong ekor padahal dimaksudnya apa keseluruh tangarana majaz mim babi itlaqil juz'i nu dia ngomong-ngomong juz ekor nawungkul buntut ekor teh padahal dikaharepkeun mah keseluruhan eta disebutna majaz mursal. Sebab cek dina ilmu balaghah majaz kabagi 2, hiji majaz mursal, 2 majaz isti'arah. Lamun alaqah namun syabahah disebutna majaz isti'arah, lamun ghairul musyabahah mah disebutna majaz mursal. Wa in takun ulqatuhul musyabahah bal isti'aratu bila munaza'ah wa in takun kan ghairaha fa mursalu walzam ala kotan wa kullun adadu. Itu cek ilmu balaghah. Santri mah mata kudu gadol ngaji ya sampai katimu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sakali dari ayat kalam disebutna kali asup kana grup majaz mursal mim babi itlaqil juz'i wa iradatil kulli disebutna majaz. Naon sababna disebut majaz ya nau kalimatun musta'malatun fi ghairi ma'mudi atlaq gitu. Is panjang teh. Ulah panjang teh sing lihat. Pokona disebutna cara majaz. Syarah al kalam utai kalam al mustalah kang dan gawe istilah of alaihi al. Tak gitu pada ditinggalikeun amun-amun. Dan ini baca al kalamu dibaca roh, dibaca naon al kalamu teh. Oh dibaca rofa. Jadi naon mubtada. Kenapa dijadikan mubtada? Karena isim yang dibuat permulaan gitunya. Pokoknya ayat kalimat isim dijadikan permulaan, maka itu namanya mubtada gitu. Susah-susah mikirkan mubtada. Jadi mubtada itu nanti setiap isim anu dijadikan permulaan yang dijadikan mubtada disebutnya mubtada. Hukumna mubtada wajib dibaca rofa. Apal gur mubtada termasuk kepada kategori al marfu'at itu jumlahnya ada 7. Teruslah belajar jangan banyak keluh. Fa'il naibul fa'il inna tabi'ulil man'ud. Ada teh kudu geus ngolotok gitu. Kudu geus ngolotok gitok. Kudu geus apal kopal gitu nya. Lamun udang sa ditodong hayos ya. Lamun tuh aku ditembak, wah udah langsung repot. Kira-kira seperti itu. Al kalam utai kalam al mustalahu kang dan gawe ka al mustalahu kang dan istilahi apa alai al. Ingdan nuhati mengulang menahu terus papai nahuna. Ingdan nuhati ta ingdan nuhatu. Nuhati naon dibaca naon tah nuhati teh dibaca jer. Sebabna apa dibaca jer? Karena menjadi mudhof ile ayat sabarah asbab najer penyebab dibaca jer ada di dua salah satu al harfu wal rabu wal isba'u. Penyebabnya jajar itu 3
Yer ido patami yang ketiga. Terus jadi cara maca kita terus dipas-pas ke jeung ilmu ya gitu. Nanti refleks nantinya kita refleks. Seperti orang punya silat sering dipakai gitu ya. Ari geus bisa silat gelut masih abruk-abruk hasil tubruk moal bisa-bisa praktek nanti. Praktekkeun gitu. Jadi orang yang belajar manut seperti orang yang pintar pencak harus sering dilatih sparring gitu ya. Ulangi lagi. Indan nuhati, nuhata, dan nuhatu. Apa sebabnya dibaca nuhati? Karena menjadi mudah pilih ayat mudah pilih hukum dibaca apa? Wasaniyan ruruan wimin aukiza lam yaslu illa zakawal lama sudah. Itu kan. Iya mah jadi mudah pilih karena asbabna dibaca jerteh. Ayat asbabna naon? Sebab asbab dijamakkan. Asbabna dibaca jer itu ada satu kemasukan huruf jer. Coba Dania ayat sabaraha jumlahna huruf jer. Ayat 20 sebutkeun. Ada pelain 20 begitu 15 ayat sabaraha. Tapi benar kan jumlah itu kena beda gitu. Ayat sabaraha? Wasalapan, turunnya apa salapan sok. Itu semuanya adalah huruf jer. Jadilah dirimu santri terpelajar. Itu huruf jar, lamun jar mah karena terpelajar gitu. Gitu. Ayo barang min ila an ala babaklam min ila an ala babaklam itu semuanya adalah huruf jar. Jadilah dirimu santri terpelajar min ilah an ala firu babaklam min ilah an ala firu babaklam itu semuanya adalah huruf jar. Jadilah dirimu santri terpelajar akan huruf dari wayamin ilah astagfirullah tabi'an alamun mundurun kalamu kewa'um watawal kabu walba wala ala wa mata huruf jari berupa min dan ilah astagfirullah asyada bi'an alamun mundurun kalamu kewa'um dan huruf sadam mata ayah melita seorang saudara kalau bisa-bisa untuk kalau pemolong ya huruf KB bisa itu sok saat untuk menghormati heula kayak kan menghormati Bang Dania ya emang dari bagus banyak gak Mang Adit orang enak jawab dit min ila an ala firu babaklam min ila an ala firu babaklam itu semuanya adalah huruf jar. Jadilah dirimu santri
والمنظر لام كي وهوة والكف والبا ولا ألا ومتى huruf jar itu berupa min dan ila hatta kholaha sya'ada fi an ala mundur balamun kewahudata huruf kaf dan ba dan la ala dan mata. Madid. Min ila an ala fi rubaba kafla min ila an ala fi rubaba kafla itu semuanya adalah huruf jar. Jadilah dirimu santri terpelajar. Haka huruf fal-jari wa yamin ila hatta khala'a sya'ada fi an ala wal munduru balahu kaya wawata wal kafu wal bawala ala wa mata huruf jar itu berupa minan ila hatta khala'a sya'ada fi an ala Munduru balahu kaywawunanta huruf kaf dan ba dan la ala dan mata. Ya, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biku ibaratun ibarat. Ibaratan mangromi ibaratnya. Kalam menurut istilah ulama nahwu adalah ibaratun. Apa ibarat itu? Istilah ibaratnya. Ibarat atau istilah. Anil lafzi saking lafaz al-mufidi kang aweh faidah. Coba terjemahkan kalam menurut istilah ulama nahwu adalah ibarat atau istilah dari lafaz yang berfaedah, lafaz yang berfaedah, lafaz anu kaarti. Bari jeung faedahna teh faidatan kelawan faidah. Tah gitu. Kunaon dibaca faidatan kan maf'ul mut Mafailuhum wamsun fasad bimutlakin wasani bilahuma upad kamun jumlah kul kalimah iya perinci bilahuma mutlak yang ngomong tadi udah dalil gitu. Ya sunu kang bagus, ya sunu kang bagus, ya sunu kang bagus. Mang Dania, lapar ya sunu kunang dibaca ya sunu teh ya suna, tahu ya suni. Aya barang-barang di jawabna tuh. Karena fi'il mudhari, ari hukumna fi'il mudhari teh naon diwajib dibaca irfa mudhari aida yujaradu. Apakanmu bila disapikan dari yang menasabkan dan menjajemkan. Nah gitu, kudu apal ya, kudu frek-frek. Kita lama masak kitab sok gede lemari kita, kudu bingung, udah geus aya ilmuna gitu. Dah kita mah lain pemasalah badag teu badag nah bisa naon tah bisa maretelan hiji-hijina. Ya sunu ibadah yasun, ya tambah yasuni. Nah, sebabna ada imak fil mudhari. Eta maneh makanya ieu disebut fil mudhari dari mana? Tahu nama fil mudhari? Aya ciri mana? Tuh diawali oleh huruf itu. Dasar wa kita mah. Ya, diawali huruf mudhari. Sakur kalimat fi'il mun diawali ku huruf mudhari disebutna fi'il mudhari ansin bihurufinaati esulimas ilma anita. Terus nah dasar kita film do gitu. Ya sunu kang bagus kudu sering ditanya ke alasan.
Ya sunu kang bagus awas setiap fiil teh wajib membogaan fa'il tamatak ya. Kalau kita menemukan fiil teangan mana fa'ilna tah. Sekarang mana fa'ilnya? Tuh asukutu ya, refleks otak di refleks kan. Ya sunu kang bagus naon anu bagus teh pasukutu meneng alaiha. Kenapa dibaca asukutu? Apaan cek tadi jadi Pak? Ari fa'il termasuk kana marfu. Kalimat isim teh ngambaugan tilu irob hiji irob ropa dua irob nasab katiga irob jar irob ropa disebut nama marfuat jumlah marfuat aya fa'il naibul fa'il mubtada khabar isim kana khabar inna tabi'ul man'uti wal asfi wat tauqir wal badali bersungguh-sungguhlah kau di dalam mengaji itu gitu kan marfuat jumlah ada gitu. Mataklah pada suku tu dibaca teh wajib dibaca ro opa suku tu menang alaiha ing atase. Ayo kemana? Alaiha ing atase ya sunu kang menang bagus apa suku temenang alaiha ing atase alaihi namanya faidah kan ya. Ibarat dari sebuah lafaz yang berfaedah dengan faedah di mana diam dianggap bagus dari faedah tadi. Jadi kalau kita diam itu sudah dianggap bagus. Kenapa? Karena sudah jelas. Maka disebut itu faedah yang sempurna lantaran mutakalim tak perlu nanyakan mukhatab tak perlu ngajelaskan lagi karena sudah jelas gitu. Nah itu ngaranna kalam. Ulang lagi apa yang dimaksud dengan kalam? Lafaz yang berfaedah dengan faedah di mana diam dianggap bagus dari faedah tadi. Kenapa dianggap bagus? Karena sudah jelas. Gitu. Nunggu kaharti perlu nanya, perlu bertanya enggak? Tidak. Jadi ya sunu bagus diamnya dianggap direct nanya ya jangan naon. Kenapa? Karena sudah jelas. Ya, yang seperti itu dinamakan kalam. Mata musolnya mah gampang jeung contoh istaqim. Naon teh istaqim teh? Nyuruh istiqomah. Jelas enggak? Jelas nyuruh istiqomah. Hiji memang yen contoh tak pengarang teh kedua kalina nganasehatan ka para santri. Para santri kudu istiqomah jero pengertian istiqomah teh masanten kudu istiqomah hatena kudu lila. Dan masanten sagedeung mah atuh kakarek kayak diajar betah gitu. Cuman baheula mah kakarek diajar masak cenah gitu. Jangan nempel-nempel acan kana otak, komo kana hate nah gitu nya. Kalabdu mangkau telah padiku jinsun jenis yasmalu kang ngawon bawa poya si jenis. Yasmalu kang awang baponya al kalam ing ta'lam wal kalimah lan kalim wa yasmalu lan awang ku apa lafaz wa yasmalu lan apa lafaz al mumal ing lafaz mumal kada izin kala pada izin wal mustamal lan lafaz mustamal wal mustamal lafaz mustamal mana contoh lafaz mustamal teh kamrin kala lafaz amrin wa mufidun lan uti lafaz mufidun iku ahrojan atau akan apa lafaz mufid al mumaing lafaz muhmal al muhmal ing lafaz muhmal wa faidatan lan uti lafaz faidatan ya sunu sukutu alaiha lan uti lafaz faidatan ya sunu sukutu alaiha iku ahrojan atau akan apa lafaz iku ahrojan atau akan apa faidatan al kalimata kalimat wa ba'dal diharkat ada ba'dal kalim dan sebagian kalim. Timbul pertanyaan ainun ngaran kalim naon hartosna naon ta'rifna wa huwa utai kalim wa huwa utawi kalim wa huwa utai kalim wa huwa utai kalim iku ma barang tarok kaba min salasi kalimatin fa aksar wa utai kalim iku ma barang tarok kaba kang kasusun apa ma dicek tarok kaba kang kasusun apa min salasi kalimatin saking telu pira-pira kalimat
Wa huwa utai kalim upama barang tarok kamba kang kasusun apa mak min salasi kalimatin saking telu pira-pira kalimat. Nungaran kalimat adalah sesuatu yang tersusun dari 3 kalimat. Pak aksara maka lebih akeh. Walam yasun lan ora bagus apa sukutu menang alai ngatasé mak, dan belum dianggap bagus diam darinya. Ya belum dianggap bagus. Kenapa? Karena belum jelas. Jadi diam itu tidak dianggap bagus. Mana contohnya nau in qoma zaidun, in qoma lamun ngadeg, in qoma lamun ngadeg sapa zaidun mas zaid, in qoma lamun ngadeg sapa zaidun mas. Coba lafaz in qoma zaidun tersusun dari berapa kalimat? 3. Maka begitu disebutnya kalim karena sudah tarok kaba min salasi kalimatin, walaupun apa walam yasun asyukutu dan belum dianggap bagus diam darinya. Kenapa belum dianggap bagus? Karena belum berfaedah gitu. Jadi gampang nama ai kalimat penting tersusun dari minimal 3. Wala yutar kabulan oraden susun apal kalam kalam ilam isinis main angin saking isim loro. Wala yutar kabulan oraden susun apal kalam ilam inis main angin saking isim loro. Ini akan ngajelaskan bahwa kalam ini biasanya tidak lepas dari 2 kalimat dari isim semuanya ya. Mana contohnya zaidun utai ma zaid iku qaimun wong kang ngadeg, gitu dinamakan kalam karena lafzun yang mufidun, dan itu tersusun dari berapa kalimat? 2 kalimat isim semua. Nah zaidun kalimat isim, qaimun kalimat. Nah jadi tarokumna dari 2 kalimat isim. Ayo oke kalam teh yang tarokum apa tarokumnya? Tersusun nanti dari fiil dan mana contohnya koma zaidun kayak lafaz koma zaidun koma sampun ngedek sinten kang ngedek ya sapa zaidun mas zaid ada lafaz koma kalimat fiil zaidun kalimat fiil koma zaidun disebut kalam tarokumna dari 2 kalimat, yang satu fiil yang satu wakakaul musannif lan kaya pengandikan yang musannif mana istaqim, dan seperti perkataan musannif istaqim ta eta lafaz istaqim tarokum tersusun dari berapa dari fiil amar dan fa'ilna, jadi fiil dan kalimat isim. Fa'innahu maka satamma lafaz istaqim iku kalam murakkabun kang den susun min fi'li amrin saking fi'il amar wa fa'ilin lan fa'il mustatirin kang den simpen atau mustatirin kang kasimpen. Wa takdilan utek datit ulang utek takdire iku istaqim anta lafaz istaqim anta istaqim teh lamun didohirkeun menjadi istaqim anta tersusun dari 2 kalimat, 1 fi'il 2 isim. Istaqim fi'il anta kalimat pastagna maka ngalap cukup sapa musannif pastagna maka ngalap cukup sapa musannif bil misali kelawan contoh an ayyakula saking yen tak ngucap sapa musannif tak lapan ayyakula, tak kenapa dibaca yakula karena kemasukan amil nawasibna amil nawasibna hafalkeun amil nawasibna jumlahna aya 10 anlan dan kaila mukai dan lanjut hatta jawab kawaku au yang dimaksud anlan dan kaila mukai dan lanjut hatta jawab kawaku au yang dimaksud gitu amil nawasib. An ayakula saking yenta ngucap sapa musannif faidatan yasunu sukutu alaiha ing dawu faidatan yasunu sukutu
Paka'annahu maka kaya-kaya satemene musonib iku kol ngandika musonib al-kalam ing lafaz al-kalam. Al-kalam utai kalam ya kalam iku lafaz al-mufidu anu maidah dan al-mufidu kang awe faidatan kelawan faidah ka faidah istaqim kalafat pakai faidah ka faidah istaqim kaya faidah lafaz istaqim wa inna ma qala lan angin pasti dengan dikasofal musannifu kalamuna indahu kalamuna. Kenapa pengersa Kiai Musannif membahasakan dengan bahasa kalamuna pakai na ya, yang artinya nanti apa? Kami. Kenapa menggunakan bahasa kami? Ili ulama supaya dan kina wuruhi itu li ulama supaya dan kina wuruhi opana ta'rifa satamene ta'rif. Iku innama huwa ngin pasine utai ta'rif. Iku innama huwa ngin pasine utai ta'rif iku lil kalami kadue kalam. Iku lil kalami kadue kalam istilahin nahwi lam istilah pira-pira ulama nahwu. Sebabnya pengarang membahasakan dengan kata-kata kami, kalam menurut istilah kami. Nah itu alasanana supaya bisa dipahami bahwa ta'rif di sini ada ta'rif menurut istilah nahwiyin, bukan ta'rif kalam menurut istilah lughawiyin. La istilahil lughawiyin ora ing dalam istilah ahli lughat. Emang beda ta'rif beda. Kalam cek nahwu beda dengan definisi kalam cek lughat. Kumaha kalam cek lughat? Wa huwa utai definisi kalam fil lughati ing dalam lughat gitu. Lihat fil lughati tapi lughat tuh fil lughati gitu, fil lughati. Dibaca naon? Dibaca jer, dibaca jer. Sebab dibaca jer kemasukan huruf mana hurufna? Eta Bang Dane mana huruf ya huruf jalnya? B gitu. Wahwa filomat. Iku ismun ngaran, iku ismun ngaran liku lima kado saban-saban barang yutakalamu kang den yutakalamu bi kang den gawe ngomong apa bima. Yutakalamu kang den ucapakan mangga yutakalamu kang den ucapakan apa bima. Sebab mangromi nu ngaran kalam cek istilah nang cenah lugot mas sakur-sakur anu diucapkeun eta disebutna kalam. Sakur-sakur perkara anu diucapkeun disebutna kalam. Kullu ma yutakallamu bihi, setiap perkara anu diucapkeun apa bihi ma eta disebutna ulang deui kalam. Istilah lugat adalah tiap-tiap ucapan, tiap-tiap perkara yang diucapkan, sakur-sakur yang diucapkan. Arek mufidun, arek goero mufidin, rek kahar rek teu kahar cek bahasa mah eta ge disebut kalam. Mufidan iku kang awe faedah kana ana apa ma au goero mufidin atau kang ora awe faedah. Apa artinya? Baik bisa dipahami ataupun tidak bisa dipahami. Sunu penting ucapan we disebutna kalam gitu. Ai kalim wal kalimulan utai kalim iku ismu jinsin isim jinis. Wahiduhu temu prode kalim iku kalimatun kalimat. Ai kalimat naon wahia utai kalimat iku ima ismun. Ana kalane kalimat isim. Wa imma fi'lun lan ana kalane kalimat fi'l wa imma harfun li annaha karena satamene. Kalimat iku indalat lamun nuduhaken apa kalimat ala maknan fi nafsiha ilam awak dheweke kalimat ghairi taghaira fi nafsi ghairi taghaira ghairi itu ilmu maka udah ghairi tong dibaca ghaira udah mausufna ge dibaca je ghairi muqtaronatin kang ora den barengi ghairi muqtaronatin mangga muqtarinatin mangga tergantung kurang mana. Namun muktarona mah berarti muktarona apa isim maf'ul. Kalau muktari dibaca jar berarti isim gitu tah. Ilmu nahwu tuh. Mata penting belajar nahwu tanya. Ilmu nahwu hiasan bagi pemuda. Nah, begini tuh kalau
Diam jangan bicara, mulutmu jaga. Ilmu nahu hiasan bagi pemuda. Sahabat Ali Yakin pernah bersabda, ilmu nahu hiasan bagi pemuda. Diam jangan bicara, mulutmu jaga. Tak pandai nahu jangan banyak berlaga. Sahabat Ali Yakin telah bersabda, ilmu nahu hiasan bagi pemuda. Wanahu aula walan ayyulama idil kalamu dunahu la yufhama. Ilmu nahu lebih utama dikaji, karena tanpanya Quran tak dimengerti. Ayeuna ngaji nahu teu bisa, aya nafsiran Al-Qur'an jelema sedeng gitu. Lamun kitu mah sok mana nyeun kopi, langsung kopina kana mulutkeun, gulana kana mulutkeun, carina bahekeun teh mas langsung tak kana mulut maneh gitu. Kocak tadi sungut sia goblok gitu. Wah, itu mah gitu. Kakalan ini duruk sumutna gitu. Ghairi muqtarinatin kang ora babarengan gitu. Bi zamanin kelawan zaman payama gautawi mata simpan entar ngaji teh. Zaman ana mau loba nu saredeg zaman teh. Masa dan setahun-tahun acan ngagunakeun hadis we jeung Quran. Da cenah kudu back to of hadis wal Quran. Nya heueuh kabeh ge atuh ngagunakeun Quran jeung hadis. Cuma maham Al-Quran teh kudu make tah kitu jami'u ma taquluhul a'immah syarhun li sunnah wa sunnah syarhun lil. Sakabeh perkara anu disampaikan ku para ulama mazhab teh merupakan penjelas bagi hadis ari hadis penjelas dari Al-Qur'an. Da kudu aya guruna naon ge atuh. Al-akhdhu bi zawari sunnah wal kitab min usulil kufri. Kadang teu maham langsung tina zahirna hadis jeung Quran langsung dipahami ya. Eta teh mangrupakeun biangna teu kuhu memahami bahwa jada kau dolang pahada jeung kuring manggian anjeun Muhammad dolang bahwa sasar pahada kemun dapat hidayah. Timbul pemahaman berarti Nabi Muhammad ge bahwa sok salom satu lubang rame-rame gitu. Bahwa Nabi Muhammad ge sok minum arak, sok berzina kan tadinya pemahaman. Gara-gara apa tuh? Memahami Al-Qur'an tidak menggunakan ilmu tafsir, tidak menggunakan ilmu gitu. Tak santri kudu paling tanda ngaji. Engke lamun geus balik ka masyarakat, baca kitab tentang ceramah wae gitu. Anu teu salah gitu, jelaskeun sesuai dengan penjelasan kita. Eta bismillahirrahmanirrahim fahiyya mangka utawi kana teh kalimat iku alis mau ini tarunatan lamun babarengan apa nam? Kalimat bi zaman kelawan zaman bahwa fahiyya mangka uti kalimat iku alfilu kalimat wa ilam tadulala namun orang nuduhakeun apa kalimat alamanan fi nafsiha ilmu awak dheweke barang pengaman fi nafsiha awak dheweke kali nah kita teh ngata parujuna we dong mah bal fi ghairi balik ilmu biane kalimat gitu ya. Pahia maka utawi kalimat iku lahu kalimat huruf gitu. Fal kalimah maka uti kalimah iku barang turuk kibar mangga taro kabah mangga bebas pinten lamun mah. Misalnya alasan naon gitu. Iku mambarang taro kabakang kasusun opo ma lamun turuk iku mambarang turuk kibakang den susun opo ma teu bebas ya itu bebas lah gitu. Min salah si kalimatin saking telu pira-pira kalimat fa aksara kakau likain kom zaid lamun ngadel sapa zaid mas zaid wal kalimatun te kalimat ya kalimat iku al-lafzul al maudhu'u kang den selehakeun al maudhu kang den sela kalimanan mufradin kade makna mufrad ainu ngaran kalimat malafat yang diwadokkan untuk makna gampang malafat anu nuduhkeun kana makna zaitun eta contohna faqauluna mangka ucapan kita al maudhu li maknan iku arajang atau akan apa qaulu al muhmala ing lapan muhmal kadaizin wa qauluna lan ucapan kita mufradun rupan lapan mufradun iku arajang ngatuakan apa kaul kalamai kalam fainau maka sarta menai kalam iku maudhu'un kang den selehaken
iku maudhu'un ka'amdan silaka kana naon lima nan kalima nan wa di mufradin ka ora mo sumadza kaum sunif anal qaula satamne qaul iku ya ummu nyumrambahi apa qaul iku ya ummu nyumrambahi apa qaul al jami'a ing sekabeh ane. Jadi qaul mah sifatnya umum bisa mencakup ke seluruh kalam disebut kaul, kalim disebut kaul, kalimat pun disebut. Jadi kaul mah ya umul jami'a mencakup ke seluruh. Wa muradulan utekang dan karapakan iku anau satemene kelakuan. Iku anau satemene kelakuan iku ya kau tumiba alal kalam ing atase kalam apa anau satemene kalam iku kaulun. Kaul cek orang tadi teh kalam disebut, kalim disebut, kalimat pun disebut. Ikom pakai doa. Kalam disebut, kalim disebut, kalimat pun disebut. Itu maksudnya mas. Jadi kalam anahu kaulun, kalim anahu kaulun, kalimat anahu. Kaya kulan tumiba. Ayatun alemali alal kala kalimi wal kalimati ofanau serta menai kalim dan kalimat iku kaulun kaul gitu. Wazamalan yang kasapa ba'dhum sapalina ulama anal asla sata menai asal iku istimaluhu gunakan kaul iku istimaluhu gunakan kaul fil mufradi dalam kang mufrad. Tapi ayat sebagian ulama yang punya anggapan bahwa air ngaran kaul mah eukeun lapad anu mufrad berarti kaul teh kali tapi ini hanya sekedar anggapan zak mubadihim anggapan sebagian ulama anu sohe mah tadi teh. Jadi al qaul ya umul jami'a lihat kita al qaul ya umul jami'a kaul mah mencakup ke seluruh kalam disebut kalimat disebut salah kalam disebut kalim disebut kalimat pun disebut barang-barang kalam disebut kalim disebut kalimat pun disebut kalam disebut kalim disebut kalimat pun disebut. Gitu kita cek pendapat anu lebih sahih. Suma zakar maka kalikan utus sapa musannif ke musannif anal kalimati kalimata ta kalimatu ayo barang kalimati kalimata ta kalimatu kalimata karena kemasukan si innaan nalaita lakinala anna sumalikana min amat innaan laita lakinna la'al anna aksu malikana min amal innaan Bismillahirrahmanirrahim. Apa sapa musannif anal kalimat ta ing satemene iku qaryuk sodu terkadang dan saja biha kelawan kalimat opal kalamu kalam. Jadi kadang-kadang kalam disebut kali cek tadi disebut tadi mimbabi majaz mursal mimbabi itlaqil juz'i wa iradatul sampai tepo katanya mimbabi itlaqil juz'i wa iradatil uli wa intakun ulqatul musyabahah wal isti'aratum bila munazah wa intaku kan ghaira fa mursalu wal zam'ala watan wa kullun adadu gitu tak apa balakon kakaulim kaya ucapan ulama fila ilaha illallah jina lafad la ilaha illallah
kalimatul ikhlas ing kalimat ikhlas. La ilaha illallah cara disebutnya kalimatul lain kalam ikhlas tapi disebutnya kalimat, padahal mah la ilaha illallah adalah kalam tapi disebutnya kalimat. Nyebut juz padahal dimaksud mah kul gitu nya. Wa qad yastami ulan terkadang kumpul fal kalamu kalam wal kalimulan kalim, kadang-kadang bisa disebut kalam, bisa disebut kalam iya, disebut kalim iya. Maka sedikit dalam bener ya. Mana contohnya? Yang kayak anak gitu. Ya contoh kalim ongko mana? Qad qamatis shalah disebut kalam bisa karena sudah lafdzun mufid. Disebut kalim bisa karena sudah murakkab min salasi kali. Wa qad yanfal lan terkadang ijen apa haduhuma salah sujine kalam lan kalim, dan terkadang ijen apa ahaduma siacekin lagu nakieu apa ahaduma salah sujine kalam lan kalim, terkadang berpisah salah satu dari keduanya. Mana contohnya? Wa misal ijtima'ihi ma istima'i ta istima'u istimainan sababna jadi mudah bilwasani ya jurwan lam yaslu illa dzal kama huda wasani ya jurwan au fi lam yaslu illa dzaka wala mahuda nantalil irakan bina milmatudil puji kakuisina wasani yajriwan bimin awbina lan yasuhil ladaka walamauda iku kodokoma zaidun lapad kodokoma zaidun tercana disebut kalam bisa disebut kalim bisa. Kenapa kodokoma zaidun bisa disebut kalam? Karena lafdzun mufidun lapad yang sudah berfaedah. Kenapa bisa disebut kalim? Karena sudah tarakub min salasi kalimatin sudah tersusun. Fa innahu mangkasat temai lapad kodokoma zaidun iku kalamun bisa disebut kalam. Namun sebabna libadati kana awe faedah kalam. Libadati kana awe faedah lapad kodokoma zaidun gitu. Libadati kana awe faedah lapad kodokoma zaidun makna ing makna ya sunu kang bagus apa suku tu cicing menang diam alai ngatasé makna iki. Wa kalimun lan den disebut kalim dan bisa disebut kodokoma zaidun bisa disebut. Kenapa disebut kalim? Dianau kana satemene kodokoma zaidun ikul murakkabun kang den susun bin salasi kalimatin saking telu pira-pira karena tersusun dari 3 kalimat. Wa misalun firadil kalim lan utai contoh ijene kalim iku in koma zaidun dapat in koma zaidun disanya bisa disebut kalim karena sudah tersusun dari 3 kalimat. Bisa disebut kalam? Tidak bisa karena belum berfaedah. Wa misalun firadil kalami lan utai contoh ijene kalam iku zaidun qaimun disebut kalam bisa karena sudah berar. Disebut kalim bisa tidak bisa lantaran dimangan tersusun tina zaidun qaimun tersusun dari 2 kalimat mana zaidun dan qaimun berarti belum 3 kalimat. Kalau belum 3 belum disebut kalim bil jari wa tanwini. Laguna 2 orang enak seorang. Oke. Kenapa lama banget? Kata-kata aja bisa. Coba lagu yang bergerak. Coba lagu jerat. Muhammadun
Wa